belum tentu ada 3 kiai yang sungguh-sungguh beriman. Saya mengatakan, karena apa? Yang digugu paugerannya adalah kepada uger atau ugem guru aleman, ngugemi kepada guru-guru yang suka di alembono. Sekali lagi, menurut saya itu sangat keliru. Saya akan mengomentari bahwasanya sekarang masyarakat maupun pejabat itu percaya atau gugu terhadap guru aleman, guru yang suka memuja-muja dan tidak mau dicela. Sekali lagi, guru yang hanya suka memuja-muja dan suka dipuja dan tidak mau dicela. Guru aleman itu ya yang sukanya dipuja, nggak mau dicela. Contoh, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya tempat-tempat ibadat ini banyak yang tidak berfungsi? Artinya berfungsi, nilai manfaatnya. Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Om wilayah jati duhune jati lur Nusantara tapi uluk salam ya. Perjalanan spiritual yang asli Nusantara sekarang nyaris tidak ada perhatian baik dari masyarakat maupun dari jabatnya ya, sehingga bangsa ini kemungkinan besar tidak lebih dari bangsa yang mengejar asap namun tidak mengetahui api. Sekali lagi saya mengatakan bangsa ini kemungkinan besar ya, adalah bangsa yang hanya mengejar asap namun tidak mengetahui api. Lah, yang saya maksud, segala sesuatu itu mesti ada sumbernya. Ada sumber dalam artian manakala kita mau minum, kalau orang dulu itu mesti membuat sumbernya dulu. Jadi sumber penghasilan yang nyata, sumber keimanan yang nyata, sumber ekonomi yang nyata, sumber budaya yang nyata, sehingga jadilah itu kita itu punya jati diri ya. Kalau kita tidak punya pedoman yang seperti itu, niscaya kita itu tidak akan ada bobot hidup sama sekali. Sekali lagi, bobot hidup yang saya maksud adalah bobot ibadatnya, bobot sosialnya, bobot yang lainnya, bobot ekonominya. Niscaya tidak ada bobot ekonomi. Artinya bobot ekonomi adalah yang terkandung di dalamnya menurut para yang berakhlak ya, bukan yang hanya menirukan kata-kata akhlak, namun menurut kaum yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur, diantaranya bisa memilah antara hasil yang hak dan hasil yang tidak hak. Hasil yang hak yang saya maksud, kalau kata Pak Kiai pada umumnya adalah hasil yang halal, yang halalan toyibah atau gimana itu saya kurang memahami persis, itu mesti bertanya kepada yang membidangi. Yang halal taruhlah, kalau hasil yang tidak hak itu niscaya adalah hasil yang tidak halal kalau kata Pak Kiai. Kalau menurut saya bukan haknya gitu. Jadi pada prinsipnya saya mengutarakan di sini bangsa ini telah kehilangan paugeran. Paugeran apa? Paugeran atau yang menjadi kiblat daripada masyarakat dan pejabatnya. Lah, sekarang yang digugu paugerannya adalah kepada uger atau ugem guru aleman, ngugemi kepada guru-guru yang suka di alembono ya. Ya, taunya hanya dipuja, mau dipuja, tidak mau dicela, dan lalu mengajak memuja, dan lalu tidak mau dicela. Nah, ini sebuah hal yang menurut saya sangat keliru. Sekali lagi, menurut saya itu sangat keliru. Padahal yang namanya sesuatu yang hak, belum tentu itu harus mendapatkan puja. Sekali lagi, yang namanya yang hak itu belum tentu mesti mendapatkan puja. Bahkan yang namanya yang hak itu bisa jadi mendapatkan celah lebih dahulu dan baru dia memahami. Saya akan mengomentari bahwasanya sekarang masyarakat maupun pejabat itu percaya atau gugu terhadap guru aleman, guru yang suka memuja-muja dan tidak mau dicela. Sekali lagi,
guru yang hanya suka memuja-muja dan suka dipuja dan tidak mau dicela. Nah, akibatnya membentuk masyarakat yang pasaran dan membentuk pejabat yang pasaran. Artinya tidak ada nilai bobot ibadat sama sekali menurut saya. Sekali lagi, nyaris tidak ada bobot ibadat sama sekali. Manakala ibadatnya tidak dipuja, niscaya berhenti dalam beribadat. Niscaya manakala tindakan baik itu tidak dipuja, berhenti dalam melakukan tindakan baik atau tindakan pertolongan terhadap sesama. Lah, ini yang patut kita hindari. Sekali lagi, patut kita hindari, jangan sampai bangsa ini kedelarung-delarung atau berlama-lama atau secara terus-menerus punya pedoman terhadap guru aleman ini. Lah, guru aleman contohnya umpamanya yang di TV-TV. Saya yakin kiai di tanah Jawa ini atau ulama atau ustadz itu belum tentu ada 3 yang sungguh-sungguh beriman. Sekali lagi, belum tentu ada 3 kiai yang sungguh-sungguh beriman. Saya mengatakan, karena apa? Karena menurut saya orang yang beriman itu hanya semata-mata hidup itu untuk peribadatkan. Peribadatan inilah yang nilainya nanti mendapat bobot baik di dunia maupun di hari akhir. Saya tidak mengatakan akhirat, namun saya mengatakan hari akhir, hari hidup setelah mati raganya. Otomatis itu saya katakan hari akhir ya, ujung-ujungnya bali maring kasampurnaning urip lah. Kalau pendidikan yang pada umumnya adalah kembali ke surga. Loh, kok enak banget kembali ke surga dengan cara begini-begini. Manakala manusia itu sudah berguru kepada guru aleman, niscaya untuk mencapai kepada kasampurnan, niscaya tidak mungkin akan sampai ke kasampurnan. Ya, yang saya katakan guru aleman itu ya yang sukanya dipuja, nggak mau dicela. Contoh, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya tempat-tempat ibadat ini banyak yang tidak berfungsi? Artinya berfungsi, nilai manfaatnya. Nilai manfaatnya, sudahkah tempat ibadat itu bermanfaat? Kecuali bagi kelompoknya, kecuali mohon maaf ya, pengurusnya atau takmirnya mungkin. Nah, ini baru bermanfaat pada tahap itu. Namun kepada lingkungan, niscaya kepada orang banyak, kepada bangsa ini, tempat ibadat, niscaya menurut kacamata saya untuk saat ini sedang tidak bermanfaat sama sekali. Lah, terbukti sekarang para musafir, para kere lah taruhlah, itu akan bernaung itu sudah kesusahan. Nah, kesusahan dalam artian manakala saya di perjalanan, umpamanya mau nginep di masjid, ya itu sudah dikunci semua. Mau nginep di gereja dikunci semua. Lalu manakala saya tidak punya uang untuk nyewa hotel, niscaya saya akan tidur di jalan-jalan. Lah, ini kasunyatan. Lah, apakah para yang katanya beriman, para ustadz, para kiai, para biku, para pendeta tidak berpikir mengenai itu? Lah, ini bangsa Indonesia, taruhlah bangsa Indonesia, kita masih memandang orang lain seperti saudara kita, badan kita, yang saya maksud. Artinya ngukur rasaning lian koyo dene ngukur rasaning diri pribadi. Lah, sekarang mau minum ya harus bayar, mau tidur ya harus bayar. Alangkah nistanya sesungguhnya orang sekarang manakala kita hayati ya mencari duit ngarep-ngarep wong kang ngantuk. Ngantuk itu yang mengantuk ya. Nanti dibikin hotel dan lalu tidur harus bayar gitu. Intinya kan mencari duit, mencari kekayaan dengan mengharap-harap atau menunggu orang yang kehausan dan lalu nanti kita menjual air dan lalu nanti kita mendapat keuntungan untuk membuat kekayaan. Lah, lalu alangkah nistanya pula manakala kita, kalau kita menghayat secara hakikat, kita mencari duit, mencari harta, menunggu-nunggu orang yang kelaparan dan nanti kita jualan di situ dengan harga yang tidak semestinya. Ya, saya pernah juga ya mengalami kalau ukuran ibaratnya nasi telur itu ya 10.000 umpamanya. Namun sekarang kasus nyatanya bisa hanya diolah dengan cara yang lain, harganya sampai full up sampai 50.000 atau 60.000 bahkan ratusan ribu. Lah, ini yang sebuah yang patut kita pikirkan. Artinya hal yang patut kita pikirkan bagaimana caranya negeri ini kembali kepada konsep ya, konsep kalau kata Pak Kiai Thayyibatul Warobul Kofur dan sebagainya. Namun kalau menurut saya adalah yang gemah ripah loh jinawi kerto totorut raharjo. Lah, manakala tidak digubah dari cara pandang kepada guru aleman, paugerane atau pedomannya kepada guru aleman, lalu mencari guru hakikat, niscaya bangsa ini akan kedelarung-delarung atau hanya menuruti cara berpikir, menuruti nafsu. Yang saya maksud tidak mungkin akan bisa mencapai
tujuan berbangsa dan bernegara, di mana di situ berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Namun kalau kita mengatakan seperti itu, mungkin saya dianggapnya PKI ya, karena apa? Sama rasa sama rata. Bukan yang demikian. Namun jangan sampai bangsa ini mengeluh karena keadaan, terhimpit oleh keadaan. Bangsa ini ada orang terhimpit, mencuekkan begitu saja. Saya rasa demikian. Terima kasih.